Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan yang senilai. Ya, apa sih yang dimaksud dengan pecahan yang senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Ya, ulangi lagi. Yang dimaksud dengan pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Sekalipun bisa jadi nanti kalian melihat angkanya berbeda tapi nilainya sama, ya. Dicontohkan di sini, ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Perhatikan pembagian tanah berikut, ya. Yang ini adalah petak tanah yang masih utuh. Utuh itu artinya 1/1 atau 1 dibagi 1. 1 dibagi 1 itu tetap 1. Kemudian peta berikutnya adalah satu petak tanah dibagi menjadi 2, ya. Setiap satu bagiannya ini bernilai 1/2. Yang atas nilainya 1/2, yang bawah juga nilainya 1/2. Kemudian petak berikutnya, satu tanah dibagi menjadi berapa? Menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setiap satu kotak ini bernilai 1/6. Berapa? 1/6. Kalau ngambil 2 berarti 2/6. Kalau ngambil 3 berarti 3/6. Kalau ngambil 4 berarti 4/6 dan seterusnya, ya. Kemudian petak yang terakhir, satu petak tanah dibagi menjadi 8. Maka setiap kotak bernilai 1/4. Nah, kita bisa lihat. Ini satu petak tanah masih utuh. Ini sudah dibagi 2. Ini dibagi 6 dan ini dibagi 8. 1/2 atau setengah itu sama dengan, kalau ini ngambil berapa? Biar sama. Ngambil berapa petak? Kita ambil 3. 1, 2, 3. Ya. Kalau ngambil 3 berarti 3/6. 3 dari 6 bagian. Berarti 1/2 itu sama dengan 3/6. Diulang lagi. Garis ini yang membagi petak ini menjadi 2 itu lurus dengan garis ini. Kemudian lurus dengan garis mana? Lurus dengan garis ini. Nah, garis ini berarti menjadi berapa bagian? Ambil 3 berarti 1, 2, 3. Berarti 3/6. Lah kalau petak yang ini berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 4/8 bagian. Satu bagian dari 2 atau setengah ini sama dengan 3 bagian dari 6 bagian. 1, 2, 3. Ini lurus. Jadi nilainya sama. Kalau dengan petak yang terakhir, ini kita harus ngambil 4. Baru sama dengan yang ini. Ini ngambil 3, garisnya segini. Ini ngambil 4, garisnya segini. Berarti lurus. Kalau yang ini hanya satu petak, hanya ambil 1 dari 2 bagian yang sudah dibagi tadi, ya. Berarti 1/2 itu sama dengan 3/6 dan sama dengan 4/8. Artinya 1/2 itu senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8. Ya. Penulisannya menjadi, nah, di bawah nanti, ya. Bentuk pecahannya menjadi 1/2 sama dengan 3/6 dan sama dengan 4/8. Ya. Selanjutnya kita menggunakan garis bilangan. Kalau tadi menggunakan bagan, ya. Kalau ini kita akan menggunakan garis bilangan. Silakan kalian bisa lihat. Anggaplah garis ini adalah sebuah pensil, ya, atau sebuah penggaris.
Ini satu pensil kita potong menjadi 2. Maka setiap bagiannya ini bernilai 1/2. Ini 1, ini juga 1. Ini 1 dari 2 bagian, ini juga 1 dari 2 bagian. Kemudian pensil yang kedua kita potong menjadi 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Berarti masing-masing bagian bernilai 1/3. Ini juga 1/3, ini 1/3. Kalau ditulis menggunakan lambang bilangan 1/3, 2/3, ini 3/3 atau 1. Selanjutnya pensil ketiga kita potong menjadi 4. Ya, setiap potongannya maka bernilai 1/4, ya, atau 1/4, ya. Ini 1/4, ini juga dari ini ke sini 1/4, ini dari sini ke 1/4, ya, dari ini sampai sini ini bernilai 1/4, dari sini sampai ke sini juga 1/4. Selanjutnya satu pensil kita bagi menjadi 5, ya, maka setiap bagiannya bernilai 1/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan terakhir 5/5 atau 1 pensil tadi, ya. Selanjutnya ada pensil dibagi 6, maka setiap bagiannya bernilai 1/6. Ini 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6 atau 1. 6 dibagi 6 itu 1, ya, atau 6/6. Selanjutnya satu pensil dibagi jadi 8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 atau 1. Selanjutnya pensil terakhir, satu pensil dibagi menjadi 10. Setiap bagiannya menjadi 1/10, 1/10 juga, dan seterusnya. Kalau ditulis menggunakan lambang bilangan menjadi 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, dan sampai akhirnya 10/10. Ya. Berdasarkan garis bilangan pecahan senilai dihubungkan dengan garis putus-putus. Ya. Pecahan yang senilai dihubungkan dengan garis putus-putus. Contoh dari mana dulu? 1/3, kita lihat ini 1/3. 1/3 itu lurus dengan berapa ini? 2/6. Jadi penulisannya 1/3 sama dengan 2/6. Selanjutnya ini 1/4. 1/4 dihubungkan dengan garis putus-putus ke bilangan berapa ini? 2/8. Jadi 1/4 itu senilai dengan 2/8. Selanjutnya yang 3/4 ini. 3/4 itu lurus dengan berapa? 6/8. Jadi 3/4 sama dengan 6/8. Sekarang 2/5. Lihatnya di mana? Ini ada pembagian 5, ya. 2/5 lurus dengan atau sama dengan 4/10. Sekarang Pak Guru tanya, misalnya 3/5 itu senilai dengan berapa? 3/5 ini senilai dengan berapa? Ayo. 3/5 senilai dengan berapa? Oh, belum paham juga. 3/5 itu senilai dengan 6/10. 5/4 senilai dengan berapa? Ya, 4/5 senilai dengan 8/10. Sekarang kalau dibalik, 2/10 itu senilai dengan berapa? Senilai dengan 1/5. 1/5. Jadi 2/10 senilai dengan 1/5. Sebetulnya ini bisa jadi hasil kali atau pembagian dari, ya. Contoh 1/4 itu senilai dengan 2/8. Ini sejatinya bisa hasil perkalian. Pembilanya
kita kalikan dengan 2. 1 kali 2 berapa? 2. Penyebutnya juga kita kalikan dengan 2. 4 kali 2 berapa? 8. Berarti 1/4 senilai dengan 2/8. Ini juga hasil perkalian dan hasil pembagian. Kalau yang ini 2/6 senilai dengan berapa? Senilai dengan 1/3. Kalau kita balik maka 2 dibagi 1 ya 1. 6 dibagi 2 ya 3. Nah kalau dibalik maka 1 kali 2 berapa? Ya 2. 3 kali 2 berapa? Ya 6. Jadi 1/3 senilai dengan 2/6. Ya. Contoh yang lain ini. 2/3 senilai dengan berapa? Oh, senilai dengan 4/6. Berarti ini hasil kali. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Ini kalau kita menggunakan garis bilangan. Ya. Semoga sudah ada bayangan ya. Pak Guru tampilkan sekarang menggunakan ya balok lah ya. Ini satu balok utuh ya, belum dipotong. Ini bernilai 1. Ini satu balok dibagi menjadi 2, warna merah dan warna kuning. Maka setiap bagiannya bernilai 1/2 atau setengah. Balok ketiga kita potong jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap bagiannya bernilai 1/5. Nah, balok yang terakhir kita potong jadi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap bagiannya bernilai 1/10. Kalau kita ngambil balok 1 misalnya yang merah. Kita tempatkan di bawah sini. Ya. Kalau ini kita bandingkan dengan ini, ngambil 2 misalnya. Apakah senilai? Tidak. Lebih besar mana? Lebih besar balok yang merah. Yang merah itu berapa? Ini 1/2. Nah, kalau sedangkan yang ini nilainya berapa? Kita ngambil 2 tadi. Ini dan ini. Setiap bagiannya bernilai 1/5. Maka ini nilainya adalah 2/5. Senilai apa tidak? Tidak. Ya. Nah, kalau kita mau cari yang senilai ambil berapa? Oh, yang ini saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kita letakkan sini. Nah, ini kita ambil 5, tapi yang ini balok yang terakhir. 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ngambil 5 berarti nilainya berapa? Ayo, siapa yang tahu? Ini nilainya adalah 1/2 atau setengah. Kalau yang ini nilainya berapa? Kita ngambil berapa? Kita ngambil berapa ini? Kita ngambil 5. 5 dari berapa bagian? 10. Berarti 5/10. Berarti 1/2 itu senilai dengan 5/10. Karena besarnya sama. Sekalipun angkanya berbeda, tapi nilainya sama. Itu penjelasan sekilas dari Pak Guru, semoga bisa membantu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.